Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau minggu ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Mari sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan ibadah kita pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat berkat Tuhan, buat kasih kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Minggu ini kembali kami boleh beribadah bersama-sama, baik ibadah di rumah, baik juga ibadah onsite terbatas. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memakai dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan biar jadi dalam ibadah pada minggu ini. Terima kasih Bapa, memberkati segenap sidang jemaat-Mu. Tuhan tahu kami pribadi lepas pribadi. Kalau ada di antara kami yang sakit, biarlah Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan buat sidang jemaat-Mu. Kalau ada kami yang dalam keadaan lemah, oh Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, kami percayakan setiap peralatan yang dipakai, biar itu juga boleh berfungsi dengan baik. Kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, roh-roh intimidasi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kami izinkan dan kami terima berkat anugerah Tuhan, damai sejahtera-Mu, menyertai setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sidang jemaat. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemuji. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini adalah hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, bahkan tahun yang baru. Di tahun yang 2022 ini kita bersyukur bersama karena keberadaan kita saat ini tidak lepas dari kebesaran Tuhan, tidak lepas dari kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam setiap keluarga-keluarga kita. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersama-sama mempersatukan hati kita, memberikan puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari sidang jemaat kita mau menyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji menyembah nama Tuhan. Haleluya. Kami
satu iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Oke, ada untuk jemaat Shalom mungkin ada yang menyaksikan kemurahan Tuhan di tahun 2021 dan 2020. Mungkin karena kita baru ada pertemuan hari ini, mungkin ada jemaat yang mau bersaksi. Kami memberikan waktu. Silakan duduk. Ya, Ibu Rasimun. Shalom. Shalom. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami udah di sini. Udah berapa tahun saya nggak berkumpul di sini, tapi sekarang kami di sini. Terima kasih, itu kemurahan dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang melindungi kami, yang menuntun kami, yang mengasihi kami. Segala apapun yang kami lihat dan kami itu, saya ya Tuhan kami Yesus Kristus yang menggandeng tangan kami. Waktu saya di Jawa, berapa tahun saya ditinggal sama suami, 4 tahun lebih. Tapi puji Tuhan kami dikasih kesehatan, kekuatan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itu namanya apa? Saya di sana saya ikut anak bidan, mama kembali lagi ke duduk, tapi saya tetap nggak mau, karena apa? Tuhan yang mengasihi kami, yang menuntun kami, yang melihat apapun yang kami lihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Ya, puji nama Tuhan, luar biasa ya. Terpujilah Tuhan, keluarga Ibu Rasimun boleh mengakui kebesaran Tuhan dalam keluarganya hingga sampai saat ini, bahwa yang berkuasa dalam keluarganya adalah hanya Tuhan Yesus. Mungkin masih ada yang menyaksikan kurang. Oke, Bapak Ibu, mungkin di tahun 2021, di tahun 2020 ya, kalau kita jemaat Shalom pasti mempunyai kesaksian tersendiri dalam keluarga kita. Dan saat tahun 2021 kita boleh mengalami begitu banyak kesulitan ya, mengalami banyak tantangan, dan hampir semua keluarga jemaat Shalom ataupun orang luar ataupun bahkan dunia boleh mengalami bagaimana sulitnya kehidupan ya, akibat dari dampak dari pandemi. Mungkin pasti mempunyai kesaksian tersendiri-sendiri dan pasti mengalami bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Namun pada saat kita menghadapi begitu besar kesulitan, baik itu mungkin dari perekonomian atau iman kita ataupun usaha kita ataupun banyak hal yang terjadi, dan secara manusia mungkin kita tidak mampu untuk menghadapi apa yang sudah terjadi dalam keluarga kita, khususnya Shalom yang sampai merenggut nyawa dari beberapa jemaat Shalom. Tetapi Ibu Bapak, itu semua tidak lepas dari rancangan Tuhan. Bukan merupakan satu hukuman bagi kita sehingga kita diperhadapkan dengan satu masalah atau persoalan ataupun tantangan yang begitu luar biasa yang tak diduga boleh terjadi dalam tahun 2020 ataupun tahun 2021. Dan kita keluarga-keluarga boleh mengalami kuasa Tuhan pada saat kita mengalami kesulitan yang begitu dalam. Dan sampai saat ini kita boleh lepas dari setiap tantangan atau dampak pandemi COVID-19, itu tidak lepas dari kebesaran Tuhan. Dan itu semua adalah rancangan Tuhan. Itu semua adalah rencana Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata, rancangan bahwa semua itu rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kita. Jalanku bukan jalan Tuhan, tetapi semua yang terjadi dalam hidup kita
itu menjadi bagian daripada rancangan Tuhan. Itu firman Tuhan. Dan apa yang terjadi bagi keluarga-keluarga kita menjadi bagian dari firman Tuhan. Dan puji Tuhan, kita boleh bersama-sama saat ini boleh mengakui bahwa aku ada saat ini semua oleh karena kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kami akan berpercaya untuk minggu yang akan datang dapat menyaksikan setiap kebaikan Tuhan. Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup keluarga-keluarga kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita mau kembali datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hidup kita. Kita mau bawa keluarga-keluarga kita di hadapan Tuhan. Membawa seluruh jemaat Shalom untuk mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya Tuhan.
menjadi bagian keluarga Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari-hari kami Tuhan tuntun untuk menjadi keluarga Allah. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini Engkau kembali mempersatukan kami. Engkau kembali ya Tuhan untuk membajak hati, pikiran dan batin kami, sehingga kehidupan kami Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Berkati jemaat-Mu yang di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Berkati hamba-Mu, berkati firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi firman yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Ya, puji Tuhan. Kalau hari ini kita kembali dapat berkumpul di tempat ini, itu adalah suatu anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sepanjang bulan Januari ini kita membahas tentang nilai-nilai keluarga Allah. Minggu lalu kita sudah berbicara membahas tentang nilai salah satu yang perlu kita harus miliki di dalam keluarga kita adalah saling mengasihi. Bagaimana kita harus mengasihi satu dengan yang lain, bahkan bukan hanya di keluarga kita sendiri, terlebih untuk lingkungan kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Dan hari ini kita akan kembali untuk membahas sesuatu yang sering tanpa kita sadari, sering kita lakukan, bahkan sering ini menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Hari ini kita khusus membahas tentang nilai-nilai keluarga Allah yang menjadi satu koreksi buat kita semua, tidak terkecuali suami, istri, anak, opung, ya, semua. Hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu tentang, boleh dibantu saya? Boleh dibantu? Ya, hari ini kita akan membahas tentang janganlah menghakimi. Janganlah menghakimi. Ya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lontarkan kepada seseorang, ternyata itu bagian dari menghakimi. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma 14. Di dalam Roma 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Yang punya Alkitab silakan dibuka di dalam Roma 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Mari kita akan ikuti bersama, saya akan bacakan buat kita semua. Roma 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayuran-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri.
Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab itu semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang jangan menghakimi, bahkan kita melihat konteks daripada perikop ini, ada persoalan di sana yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ada persoalan yang sangat begitu, kalau menurut saya ini tidak terlalu penting sebenarnya. Persoalan ini bukan persoalan tentang iman seseorang atau pembelaan iman seseorang terhadap keyakinan terhadap Yesus Kristus. Tetapi ada persoalan di sana, persoalan yang sepele, tetapi menjadi satu perbantahan di antara orang-orang yang percaya di Roma. Pada masa itu, di dalam jemaat di Roma, ada orang-orang yang menikmati pembebasan dari hukum, yaitu orang Yahudi. Mereka bebas dari hukum Taurat, ya. Persoalan yang mereka persoalkan adalah tentang makanan. Ada sekelompok orang non-Yahudi mempersalahkan bahwa semua makanan boleh dimakan. Bahkan ada yang mempersalahkan bahwa tidak boleh semua makanan dimakan, karena takutnya makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa, sehingga itu menjadi haram. Paulus ingin supaya jangan gara-gara sepele, jangan gara-gara makanan, jangan gara-gara seolah-olah itu tidak harus penting dipermasalahkan, sehingga hamba Tuhan, orang-orang percaya yang ada di Roma menjadi terpecah belah. Yang kedua, di sisi lain adalah ada persoalan tentang hari khusus. Mereka mempersoalkan bahwa semua hari itu tidak sama. Ada hari-hari khusus, ada hari yang istimewa. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang percaya bahwa hari itu sama saja. Tidak ada bedanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang penting kalau kita menjalani hari-hari itu adalah menjalani hari-hari untuk dapat mempermuliakan Tuhan. Inilah persoalan yang terjadi pada konteks di mana Paulus menyampaikan firman Tuhan ini. Paulus inginkan supaya
Janganlah kita hidup untuk diri sendiri, maka kita akan hidup untuk Tuhan. Bahkan mati kita pun mati untuk Tuhan. Begitu sangat memalukan sekali bahwa ternyata oleh karena makanan saja orang-orang percaya di Roma begitu terpecah belah hanya gara-gara sepele, hanya gara-gara makanan, hanya gara-gara hari khusus. Dengan demikian Paulus mengatakan janganlah saling menghakimi, janganlah saling menuding, janganlah saling menghakimi di antara orang-orang yang percaya. Mari kita lihat apa sih sebenarnya dikatakan jangan menghakimi dalam konteks pasal 14 ini. Kata jangan menghakimi adalah ditulis dengan bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena itu di perjanjian baru. Kalau bahasa Ibrani itu dituliskan dengan bahasa Ibrani di perjanjian lama. Yang dituliskan dengan mekrineto katanya, yaitu berasal dari kata krino, yang artinya begini: janganlah menghakimi berarti mengkritik, jangan melebihkan atau menjatuhkan atau bertindak sebagai hakim. Jadi kalau dikatakan jangan menghakimi itu muncul sebanyak 114 kali di dalam perjanjian baru. Wah, kalau 2 kali saja muncul di dalam satu kitab, itu sudah penting. Ini 114 kali muncul di perjanjian baru, berarti jangan menghakimi ini sangat begitu penting untuk kehidupan orang percaya. Jadi menghakimi yang dimaksud dalam pasal 14 ini, dalam Roma 14 ini adalah penghakiman dalam bentuk kritik. Kritiknya yang menjurus kepada penghinaan. Ya, penghinaan dan penolakan terhadap seseorang. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari gaya hidup ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih di dalam keluarga kita. Tak terkecuali itu antara anak dengan orang tua dengan anak, istri dengan suami, suami dengan istri. Menjadi hakim atas diri orang lain, menjadi hakim yang paling tinggi bagi kehidupan orang lain. Motivator Mike Joyce mengatakan begini: ketika menghakimi dan menghina orang lain, entah itu suami kita, entah itu istri, entah itu anak kita, entah itu saudara, entah itu opung, namboro, tulang, cici, engkau, berarti kita sedang berhenti mencoba untuk memahami orang lain. Dan hubungan secara efektif akan lumpuh. Tahu lumpuh? Lumpuh itu sangat menyakitkan. Ingin melangkah, ingin berbuat sesuatu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika kita mencoba untuk menghina, menghakimi seseorang, kata Mike Joyce, dikatakan berarti kita menciptakan satu label, membuat satu label kepada seseorang yang negatif, ya, sehingga kita menciptakan penghalang. Sekali kita menghakimi seseorang, sekali kita membuat penilaian yang tidak benar kepada seseorang, berarti kita berusaha untuk membangun tembok pemisah antara kita dengan orang lain. Sedapat mungkin kita mencoba untuk menghakimi orang lain, berarti kita
kita mencoba untuk membuat satu jembatan pemisah antara orang lain dengan kita sendiri. Jadi ini sangat berbahaya. Entah itu dengan istri kita, entah itu dengan suami, entah itu dengan anak. Satu kata kita lontarkan penghakiman untuk orang lain, berarti kita mencoba untuk membuat pembatas, membuat penghalang, membuat tembok pemisah antara kita dengan orang lain. Makanya dalam Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5 dikatakan begini. Jangan kamu menghakimi. Yuk kita baca sama-sama supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jelas sekali dikatakan di situ, jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Alangkah begitu menyedihkannya ketika kita merasa bahwa apa yang benar pada diri kita sendiri adalah itu juga yang benar bagi orang lain. Padahal belum tentu. Alangkah sangat menyedihkannya kalau kita menghakimi orang lain padahal kehidupan kita adalah pantas untuk dihakimi. Roma 12 ayat 17-19 dikatakan begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Kenapa kita memberi tempat kepada murka Allah? Karena yang berhak untuk murka bukanlah kita. Yang berhak marah kepada orang lain bukanlah kita. Yang berhak untuk memberikan penilaian kepada orang lain bukanlah kita. Tetapi siapa? Allah. Sebab ada tertulis dikatakan pembalasan itu adalah hakku. Hakku itu huruf besar di sana, yaitu Tuhan itu sendiri. Akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang hal yang terjadi, fenomena yang terjadi, persoalan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang di Roma ini adalah persoalan yang sering terjadi di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Kadang-kadang kita mempersoalkan hal-hal yang tidak jelas, sehingga justru itu menimbulkan hal-hal yang bisa memecah belah antara keluarga dengan keluarga. Memang sepele, masalah makan. Bapak Saudara, kalau kita pikirkan begini, kita kaya, kita boleh memiliki segala sesuatunya. Kalau sempat kita tidak nafsu makan, apa yang terjadi? Mati. Gak ada artinya kita punya harta segudang. Tetapi kalau kita 2 hari saja nggak makan, apa yang terjadi?
Ya, memang hal-hal yang sepele ini terkadang memang tidak seolah-olah tidak penting untuk kita bahas, tetapi Rasul Paulus sangat begitu luar biasa memperhatikan hal ini. Hai orang-orang percaya, benar tentang makan dan hari-hari khusus yang kamu permasalahkan, tetapi itulah yang terjadi di kehidupan semua manusia. Ya, hanya untuk makan dan menjalani hari-hari setiap hari sebenarnya. Hanya dua hal itu saja. Boleh kaya, boleh kalau tidak makan. Kalau nggak bisa menjalani hari-hari setiap hari bagaimana? Percuma ada mobil, percuma ada segala sesuatu. Tetapi kalau kita tidak bisa menjalani hari-hari setiap hari, apa yang terjadi? Inilah yang dinasihatkan Rasul Paulus. Bagaimana supaya jangan menghakimi? Mari kita kembali ke konteks yang tadi, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya jangan menghakimi? Yang pertama, miliki sikap saling menerima satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita hanya terfokus, saya mau seperti saya yang pikirkan kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada calon istri, ya. Kadang-kadang berpikiran saya ingin seperti yang saya mau. Termasuk yang ngomong di depan ini ya. Makanya lama menjomblo gini. Wah, pikirannya harus seperti yang saya pikirkan. Tetapi Bapak Saudara, kadang-kadang ketika kita sulit untuk menerima satu dengan yang lain, perbedaan di antara keluarga, itu akan menimbulkan kekacauan yang sangat luar biasa, bahkan sampai timbul perceraian. Betul? Kadang-kadang kita tidak menyadari orang lain mau seperti kita. Hei, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak penting menciptakan Bapak si Hite, Bapak si Hotang ada di tengah-tengah keluarganya. Kalau kita hanya seperti, kalau saya hanya ingin seperti yang saya mau, betul? Tidak perlu harus diciptakan lagi istri, suami, anak di tengah-tengah keluarga kita. Kalau hanya kita berpikiran, saya mau istri saya seperti yang saya mau. Tetapi ketika kita mau menerima orang lain di sisi kita, ya, dalam Roma 14 ayat 1, terimalah orang-orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Artinya begini, Bapak Ibu, penerimaan yang tulus bukan hanya sekedar menerima seorang karena memang layak diterima. Halo, say hello Horas. Tetapi hanya di mulut saja, bukan itu. Tetapi penerimaan yang tulus itu tanpa mempersoalkan apapun pandangan, apapun sikapnya. Ya, bahkan kita terbuka untuk mengasihinya sebagai keluarga yang utuh. Aduh, geus dibejakeun. Pengerokok deh. Hayang we ngerokok. Una, jangan menjudi, tetap aja menjudi. Ya, terkadang kita mau ingin apa yang kita pikirkan itu terhadap orang lain itu bisa terjadi. Tapi istimewanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, mereka hadir di tengah-tengah kita karena kita dipercayakan Tuhan. Kita dipercayakan Tuhan untuk bisa mendampingi dia sampai pada akhirnya nanti dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Itu yang terpenting. Bukan menyalahkan. Kamu mah kenal foto wae tiap hari. Kamu mah ini, kamu. Hari ini kita disadarkan kembali. Penerimaan kita terhadap orang di sekitar kita, istri kita, anak kita. Bersyukur Tuhan percayakan engkau, kita semua, sampai dia bisa menemukan bahwa dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat di dalam kehidupannya. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menghakimi?
Dari ayat ini kalau kita baca dari ayat 5 sampai dengan 9, kita harus terpusat kepada Tuhan. Dikatakan di situ tentang makanan, tentang minuman, tentang segala sesuatunya yang kita lakukan setiap hari harus terfokus kepada Tuhan. Kalau kita makan, makanlah untuk Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat 8 dikatakan apa? Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ayat 7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Mari Bapak Saudara kita terpusat kepada Tuhan. Apa yang kita makan, kita syukuri bahwa itu adalah untuk Tuhan. Apa yang kita dapat jalani hidup kita sehari-harinya adalah itu untuk Tuhan. Maka kita insya Allah, kata saudara-saudara kita, maka kita tidak gampang untuk menghakimi orang lain. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak cepat untuk menghakimi? Sadarilah Bapak Ibu Saudara bahwa cepat atau lambat, semua tidak terkecuali kita itu akan apa? Menghadap tahta Allah. Bahwa semua kita nanti harus diadili. Bayangkan seperti ini nih. Kita diberdirikan di hadapan Tuhan, di hadapan para malaikat. Ditanya semua secara detail. Hari Kamis, hari Senin sampai Minggu, ngapain saja? Itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan dikatakan dalam Roma 14 ayat terakhir ini, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat 11, karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Dikatakan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, pesan penting yang boleh kita ambil pada hari ini adalah jangan kita terlalu cepat untuk menghakimi. Jangan kita terlalu cepat untuk membangun tembok pemisah antara kita dengan orang lain. Jangan gara-gara sepele di tengah-tengah keluarga kita sehingga keluarga kita mendapatkan hukuman atau seolah-olah kita mendapat ganjaran atas perkataan kita terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita. Mari Bapak Ibu Saudara, nilai-nilai keluarga Allah ini menjadi tertanam di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Minggu depan kita akan membahas tentang hal yang lain, tentang nilai-nilai keluarga. Semoga ini menjadi langkah atau peringatan-peringatan kecil untuk kita supaya kita menjadi betul-betul menjadi keluarga Allah sejati. Bukan hanya hidup yang penting bernapas saja, kumahangke. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini. Mari kita untuk saling menahan diri, mengoreksi diri. Kalau memang kita layak untuk menghakimi, mari kita menghakimi dosa yang dilakukan itu jauh lebih penting daripada kita hanya menghakimi orang lain padahal kita pantas untuk dihakimi. Mari kita menyadari bahwa ternyata ketika kita menghakimi mungkin bisa jadi membuat hal-hal berkat yang Tuhan boleh bukakan itu menjadi tertutup bagi kita karena kita sudah
membuat tembok pemisah antara kita dengan saluran berkat bagi orang lain. Amin Bapak Saudara. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat membuat kita menjadi keluarga Allah yang semakin memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan pujian refnya saja. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan menjadi keluarga Allah. Hidup kami menjadi hidup yang terus dilimpahi dengan kasih. Hidup kami yang selalu dikuasai dengan perkataan, sehingga kami tidak cepat menghakimi orang lain, menghakimi istri, anak, orang tua, saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan ini, maka menjadi satu tuntunan yang begitu kuat untuk membawa kami semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kami Tuhan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak memberkati, bahkan meninggalkan sikap-sikap yang sering melemahkan antara satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Berkati dimanapun kami berada, berkati apapun yang kami lakukan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan berbicara, tapi kami percaya bahwa firman Tuhan terus membajak hati, pikiran dan batin kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin didewasakan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya kita semua boleh diberkati dalam ibadah kita pada minggu ini, amin. Saudara, tengok kiri kanan saudara. Ya, ini juga keluarga kita, ya. Kita lihat kiri kanan kita tidak dibatasi hanya dalam rumah kita, anak, istri, suami, tetapi sidang jemaat kita juga adalah satu keluarga Allah. Jadi biarlah kita juga benar-benar boleh memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain, membina hubungan yang baik dengan kasih Kristus. Puji Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sidang jemaat. Diingatkan, mungkin mulai minggu depan kita perlu memiliki peduli lindungi, ya, supaya kita bisa ikut scan, ya, QR yang ada di depan, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini. Untuk jemaat yang mau pulang, mohon tidak berkerumun.
Silakan mulai dari belakang dulu, ya. Mari kita bersyukur. Terima kasih Bapak buat berkat Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Melalui ibadah kami pada minggu ini, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh diingatkan juga Tuhan, bahwa kami adalah satu keluarga Allah dalam gereja Rehoboth Shalom. Kami boleh membina hubungan yang baik satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih buat pesan firman Tuhan pada minggu ini Tuhan. Biar kami tidak menghakimi, tapi kami mau memberkati satu dengan yang lain Tuhan, mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih sebagai anggota tubuh Kristus, biar Engkau saja boleh disenangkan. Sekali lagi berkati semua hamba-hambamu yang sudah melayani, berkati segenap sidang jemaat-Mu, baik yang beribadah di rumah, baik yang beribadah di gedung gereja ini. Tuhan memberkati. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai dalam perjalanan kami, tibakan di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dalam usaha, dalam pekerjaan, apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu, biar Tuhan menjadi jawaban buat mereka. Anak-anak kami diberkati, menjadi generasi yang kuat, generasi yang tangguh Tuhan, setia mengiring Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan persepuluhan. Diberkati, kebenaran firman Allah digenapi bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang sidang jemaat-Ku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali.